bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum, demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Ya, sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat kemarin agendanya adalah menghadirkan saksi seharusnya untuk yang meringankan dari Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo. Ya. Tapi ternyata saksinya juga banyak yang tidak hadir. Kursi kosong. Dibacakan saja BAP-nya, kemudian dihadirkan 35 bukti, ada CCTV, dokumen, bahkan juga foto-foto, kemudian juga ada berita-berita di media. Tapi item-item tersebut ternyata dikritik oleh majelis hakim ya. Nah, betul. Karena memang itu materi yang sebetulnya bukan tempatnya saat ini kan. Begitu tadi. Betul sih. Dan kita juga hari ini menghadirkan 2 narasumber, rencananya 3 narasumber. Salah satunya adalah pengacara dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Namun sampai dengan pagi hari ini belum bersedia untuk hadir. Tapi kita sudah bersama dengan Bang Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer. Selamat pagi Bang Roni. Pagi Bang Roni. Selamat pagi Mbak Ranti, Mas Arief, Prof. Pagi, dan juga sudah ada Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Mbak Kusuma, Mas Fadil, Mas. Pagi, terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Saya mau ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, kalau melihat kemarin sudah ada 35 bukti yang dihadirkan, akankah ini dapat begitu meringankan dari dakwaan terhadap Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Akan seperti apa sih implikasinya? Ya, ini Mbak, kita coba agak belakang dulu. Konsep peradilan Indonesia itu adalah masih peradilan negara. Jadi yang membuktikan adalah jaksa penuntut umum. Asasnya adalah actio incumbit onus probandi. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Itu yang lihat. Kemudian diturunkan di dalam KUHP adalah asas non-incrimination, bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak dibebani suatu pembuktian. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Ya, ada asas itu, kemudian
kemudian dituangkan juga di dalam pasal 66 KUHP bahwa seorang terdakwa tidak dibebani pembuktian. Itu hukum formilnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan hari ini? Memang perkembangan itu hukum acara harus berkembang ya. Jadi saya juga memberikan apresiasi pada penasihat hukum untuk memberikan bahwa ini harus berimbang. Ada equal, ada waktu yang sama, itu loh. Ada waktu sama untuk memberikan suatu keterangan sebetulnya. Sebetulnya bukan bukti ya, karena yang membuktikan itu penuntut umum. Tadi saya katakan, barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah bukti-bukti itu bernilai atau tidak bernilai, kita lihat di dalam satu pembuktian. Oleh karena itu, di dalam pasal 39 memang diperbolehkan bukti-bukti yang bernilai, bukti-bukti yang berhubungan, atau bukti yang tidak terkait dengan suatu tindak pidana, atau yang digunakan sebagai suatu tindak pidana. Itu kan milik dari penuntut umum. Oleh karena itu, idealnya memang hakim memberikan porsi yang tambah, karena saya melihatnya suatu equal, ada suatu proporsional. Konteks hukum acaranya betul, memang kewenangan ada di sana, dan kewenangan bukti itu ditambahkan ada pada pembelaan. Tapi paling tidak dengan bukti yang tanda petik sebagai saksi atau bukti yang meringankan, itu bisa dinilai baik oleh penuntut umum, oleh penasihat hukum. Nah, ini perkembangan ini yang saya kira kita harus memberikan suatu apresiasi. Hakim juga berpedoman pada hukum acaranya, penasihat hukum berpikir pada progres ke depannya sehingga semua sama-sama ada suatu kebenaran material yang akan dicapai. Iya, Mas Farid. Tapi ruang dan momennya itu tepatkah kemarin? Karena saya mengutip pernyataan dari Ketua Majelis Hakim kemarin yang bisa dikatakan menegur, bukan sih itu tadi, bahwa itu nanti ranahnya pledoi Anda, kata dia begitu. Iya, betul. Memang ranahnya pledoi. Tapi dalam konsep pledoi kita melihat suatu pembenaran material loh Mas ya, Mas Farid. Dalam nggak imbang. Karena kalau pembelaan itu nanti yang menilai hakim. Kan itu, yang menilai hakim. Tapi kalau kita lihat sampai dalam persidangan, itu akan melihat. Walaupun, Mas Fadil, saya melihat bukti yang disampaikan itu sebenarnya bukti tidak relevan. Kan itu. Tidak relevan karena tidak ada kaitannya langsung dengan suatu tindak pidana yang dilakukan. Tapi porsi waktu ini sebagai peradilan yang equal, itu kita apresiasi. Bentuk kedekatan humanisnya terdakwa, Ferdi Sambo, Putri Candrawati, dengan menyuapi makanan dan lain sebagainya, itu tidak ada kaitannya dengan sangkaan dakwaan terhadap mereka, begitu? Iya, saya kira tidak ada. Ya, artinya apa yang disampaikan penasihat hukum ruangannya bagus, jadi ada suatu usaha untuk membuktikan. Tapi tampaknya itu tidak fokus pada pembunuhan berencananya, apalagi pembunuhannya. Itu akan melihatnya saya kira ke arah perilaku yang mendukung kemarin dari ahli psikologi forensiknya. Sehingga tidak terjadi seolah-olah terjadi apa-apa. Begitu, itu saya melihatnya seperti itu. Jadi karena ada suatu rangkaian yang kemarin sudah disampaikan oleh ahli psikologi forensik tentang perilaku, tingkat ketaatan, tingkat pendidikan, tingkat emosional dari masing-masing pihak. Sebelum ke Mas Roni nih ya, satu hal lagi deh. Saya justru malah sebagai pribadi menyaksikan persidangan kemarin itu melihatnya begini jadinya. Apa mungkin tega mau melakukan pembunuhan? Nah kan begitu. Kalau misalnya sehari-harinya kedekatannya juga luar biasa gitu loh dengan para ajudan-ajudan ini, begitu Prof Ibnu. Iya gitu Mas Budi, makanya nggak relevan. Yang tadinya sudah mengerucut ke induktif menjadi deduktif lagi. Itu loh, itu yang saya pikir Pak. Ini agak keliru ini. Nggak relevan ini bukti-bukti itu akan membiarkan, justru malah memberatkan, tidak menguntungkan bagi Pak Sambo. Jadi bumerang dong ya yang disampaikan kemarin itu? Iya, menurut kami bumerang Mas, karena sama sekali tidak relevan dan memberikan suatu kedekatan bahwa keluarga normal biasa. Gitu. Saya mau ke Bang Roni. Bang Roni, kalau dari versi Prof Ibnu ini tidak relevan apa ya bukti yang kemarin dihadirkan. Kita melihat juga ada buktinya selain juga CCTV, chat Joshua, kemudian foto-foto, bahkan juga ada dari media juga dihadirkan begitu ya, bukti-bukti, bahkan peraturan Kapolri pun juga dihadirkan kemarin. Nah, kalau dari sisi Baradae, apa yang mungkin Anda lihat, apa yang mau ditampilkan sih sebenarnya oleh pihak Sambo nih? Iya, terima kasih ya.
Jadi kalau kita melihat bahwa yang coba ditampilkan adalah terkait dengan Baradae, yaitu pertama saya melihat ada yang ditampilkan terkait status justice collaborator ya. Nah, status justice collaborator ini dari awal memang dari tim penasihat hukum FS dan PC sudah coba untuk menyerang saudara Richard Eliezer dari awal persidangan. Karena dalam kasus ini hanya Richard Eliezer satu-satunya yang diterima sebagai justice collaborator. Nah, yang kedua, kami melihat bahwa terkait dengan bukti yang ditampilkan, ada foto yang saya melihat ketika klien saya melakukan fogging ya. Sebenarnya agak kurang ada korelasinya sebenarnya ya, atau apa yang mau disampaikan juga kami bingung. Terkait dengan yang disampaikan perayaan, menurut kami memang situasinya baik-baik saja kan. Tetapi kan yang sebenarnya kita fokus adalah ketika PC ini menelpon FS, kemudian terjadilah perencanaan pembunuhan. Nah, ini sebenarnya yang harus terungkap ya. Ada apa, sedangkan kalau fakta persidangan kemarin yang disampaikan bahwa kejadian di Magelang itu adalah ilusi. Jadi sebenarnya ini yang perlu digali lagi ya. Tentunya nanti ada keterangan terdakwa ketika diperiksa, tentunya nanti kami berharap jaksa maupun hakim akan menggali lebih dalam lagi. Ya, Mbak Rati. Baik, pastinya akan digali lebih dalam. Tapi kalau dari sisi Baradae melihat ada nggak dari bukti yang kemarin ditampilkan ini tidak sesuai fakta? Contoh, saat Sambo tidak menggunakan sarung hitam, sedangkan keterangan dari Baradae, Verdi Sambo menggunakan sarung hitam begitu. Jadi Mbak Rati, keterangan klien saya, Verdi Sambo memakai sarung tangan itu di dalam rumah Duren 3, bukan dari rumah Saguling ya. Ini perlu kita luruskan. Bahwa keterangan klien saya adalah Verdi Sambo memakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3. Kemudian yang melihat Verdi Sambo memakai sarung tangan itu adalah Romer yang di depan rumah Duren 3. Nah, di situ kalau CCTV juga pun tidak jelas karena apa, tangan kanannya Verdi Sambo masuk ke dalam kantong sebelah kanan. Jadi kami berpatokan terhadap kualitas saksi ya. Di sini kan kelihatan siapa yang berbohong, siapa yang coba menutupi kasus ini yang berbelit-belit. Tetapi kalau keterangan dari Romer dan keterangan dari Eliezer ini berkesinambungan menjadi satu rangkaian peristiwa pidana yang utuh. Kemudian catatan kami, Kuatmaruf juga pun menyampaikan di BAP bahwa melihat Verdi Sambo memakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3. Pun Ricky Rizal pun sama, tetapi mereka mencabut BAP-nya tanggal 18 Agustus berdasarkan CCTV yang tidak jelas gitu ya penampakannya. Terus saya sempat tanyakan kepada Kuatmaruf, waktu kamu diperiksa tanggal 18 Agustus itu kan konfrontir BAP, kalian satu ruangan sama Verdi Sambo sama Putri Candrawati. Jarak duduknya sejauh mana? Disampaikan jauh. Ternyata kami ada bukti juga, nanti kita akan sampaikan ke bahwa mereka itu duduknya dekat juga. Jadi begini loh, ini sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan Mas Arief, Mbak Rati, bahwa kualitas saksi mana yang perlu kita percaya. Di sini kan terlihat bahwa saksi yang jujur, saksi yang menyampaikan yang sesuai dengan logika peristiwa pidananya, satu peristiwa satu sama lainnya saling berkesinambungan, dan kelihatan di sini kan. Jadi ADC ini juga pun kita bagi dua klaster. ADC yang lama yang kami ragu keterangannya, dan ADC yang baru itu adalah Romer, kemudian Sadam, kemudian Prayogi, kemudian Richard Eliezer. Ini keterangannya mereka saling berkesinambungan gitu loh. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama ya. Tetapi begini, terkait sarung tangan, logikanya begini Mbak. Kalau seandainya dia tidak pakai sarung tangan, harusnya ada jejak DNA di senjata HS. Karena kan kalau kita tahu bahwa keterangan Verdi Sambo, dia memakai senjata HS almarhum untuk menembak ke tembok. Tetapi fakta persidangan adalah senjata HS tersebut DNA-nya DNA milik dari almarhum Joshua. Harusnya kan DNA ada milik dari Verdi Sambo. Karena apa? Dia memegang senjata HS itu menembakkan ke tembok. Jadi sebenarnya sudah terjawab lah ya Mas Arief terkait dengan sarung tangan. Saya pikir majelis hakim sudah bisa menilai. Oke, baik. Jadi ibarat kata yang kemarin dilakukan oleh tim penasehat Verdi Sambo Putri Candrawati kan ibaratnya ngejual ya. Roni Talapesi siap membelinya berarti. Berarti kita jeda dulu sejenak ya Bang Roni dan juga Prof Ibnu. Kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami.